Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Satu lagi petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa. Ya teman-teman, kali ini adalah Basuki Cahayapurnama atau sering kita sapa dengan Pak Ahok yang dipanggil ke KPK untuk memberikan keterangan. Dalam informasi yang kita dapat di video di Kompas TV yang berjudul full pernyataan Ahok usai diperiksa KPK hingga respon Hasto tersangka. Dalam pernyataannya, mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama buka suara usai diperiksa penyidik KPK. Jadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas LNG. KPK akan memberi penjelasan. Menjadi saksi kasus korupsi LNG Pertamina, kita pernah diperiksa, jadinya lebih cepat. Nulis-nulis biodata enggak perlu, jadi tinggal mengkonfirmasi, kata Ahok. Ia pun mengaku lupa diperiksa untuk tersangka siapa. Aku lupa namanya, katanya. Lebih lanjut, Ahok juga enggan berkomentar terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lu tanya KPK lah, jawab Ahok singkat. Ahok juga sampaikan ini Hasto juga ikut hadir pada HUT ke-52 PDIP pada Jumat tanggal 10 Januari 2025. Teman-teman, pemanggilan Ahok ini cukup mengejutkan karena kita tahu satu persatu petinggi PDIP memang telah dibidik oleh KPK, satu persatu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan teman-teman, ini informasinya Pak Hasto akan segera ditangkap. Dan tentu teman-teman ini pasti. Dan tentu teman-teman, penangkapan Hasto Kristianto ini bakal menimbulkan pergolakan, pergesekan di akar rumput. Dan saya yakin Ibu Megawati Soekarno Putri tidak akan membiarkan polisi, membiarkan KPK ataupun kejaksaan membekuk, menangkap Hasto Kristianto dengan mudah. Perlawanan-perlawanan pasti akan dilakukan oleh Ibu Megawati dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Akan tetapi teman-teman, tentu kita berharap ini Pak Hasto, Pak Ahok, kalau misalnya statusnya nanti dinaikkan, kalau misalnya ini Pak Ahok dinaikkan, mungkin sekarang masih saksi, dinaikkan sebagai tersangka, masih bisa kooperatif seperti saat ini, datang ke KPK memberikan keterangan terkait kasus-kasus korupsi yang memang melibatkan petinggi-petinggi PDIP. Balik lagi teman-teman ke Pak Ahok, kita mending simak dulu saja ini pernyataan lengkap dari Pak Ahok usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi LNG atau ini liquefied natural gas. Oke teman-teman, kita simak dulu pernyataan selengkapnya. Apa? Lu kurang berita, mau tutupin berita nih. Nanti KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja. Saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Dia konfirmasi dokumen, Pak. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih? Aku lupa lo namanya lo. Gak usah tanya sama deh, KPK usah jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Aduh, berapa pertanyaannya? Gak banyak juga sih ya. Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Kayak itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Ya. Penetapan tersangka Pak Hasto gimana, Pak? Udah KPK lah gua. Oh, tadi jatuh loh, hati-hati tangga mundur jatuh nanti. Udah ada nama pengganti Hasto nggak sih, Pak, di PDIP? Aku nggak tahu. Besok HUT. Aku nggak tahu ya. Besok HUT harusnya datang ya. Ya, harusnya datang. Iya, datang aja, diundang kan? Besok ya. Habis sholat Jumat kok kalau saya itu. Yuk. Awas, tangga aku takut tuh jatuh nih. Ayo, sini ya.
Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Bapak Basuki Cahayapurnama atau alias ya kita sering sapa Ahok dalam kasus korupsi liquefied natural gas LNG. Kalau dari keterangannya di sini Pak Ahok itu adalah yang melaporkan tindakan korupsi di Pertamina. Jadi Pak Ahok posisinya di sini memang sebagai saksi dan mungkin Pak Ahok juga sudah lupa karena sudah cukup lama bertahun-tahun kenapa baru sekarang ya teman-teman ini KPK baru memprosesnya. Mungkin kalau kemarin-kemarin KPK kurang berani atau ya kurang punya nyali untuk memproses berbagai laporan-laporan terkait tindak pidana korupsi. Tapi mudah-mudahan kita yakin teman-teman KPK baru yang dipimpin oleh pemimpin baru, oleh Dewan Pengawas baru, saya yakin bakal bekerja dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Dan saya rasa kasus korupsi dan suap Harun Masiku yang mandat selama 4 tahun bisa diselesaikan tanpa perlu menunggu waktu yang lama lagi oleh KPK saat ini. Tentu hal ini teman-teman tidak lepas dari campur tangan Presiden Prabowo Subianto yang merombak total pimpinan KPK yang awalnya mungkin orang-orang Ibu Megawati, orang-orangnya Pak Jokowi masih banyak di KPK, dirombak total digantikan oleh orang-orang baru yang memang lebih independen dalam pemeriksaan kasus-kasus korupsinya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita mungkin bakal dapat juga informasi-informasi lain. Ini petinggi-petinggi PDIP yang dipanggil KPK, kita belum tahu kasusnya apa, tapi saya yakin bukan hanya Hasto, bukan hanya Pak Ahok yang bakal dipanggil. Mungkin Ibu Megawati juga akan dipanggil ke KPK untuk dimintai keterangan. Itu juga tidak menutup kemungkinan teman-teman. Ibu Megawati bisa saja dinaikkan statusnya dari saksi, mungkin jadi tersangka. Terima kasih telah menyimak video masa dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Kajian Online bisa terus kirim notifikasi update video terbaru kita ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dapat satu flash disk, dapat satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Nggak ada. Yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Nggak cuma satu. Tadi sempat dilihat dulu nggak Pak isi flash disknya? Tentu dong, kan semua yang dibuka mereka geledah, mereka sita, kami saksikan semua. Apa saja Pak isi flash disknya, Pak? Ya menurut mereka ada, ya kita sejauh ini nggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada. Menurut mereka. Pak, untuk Pak Hastonya sendiri gimana Pak dan keluarganya, apakah ada di dalam? Untuk beradaan Pak Hasto, Pak? Enggak, kalau Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai.